Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati sabda Tuhan dalam renungan harian hari ini. Mari kita berdoa memohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih oleh karena anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, umat yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan yang senantiasa memelihara kami hari lepas hari, dan hari ini kami rindu untuk datang kepada Tuhan, menikmati firman-Mu. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Mohon Tuhan tolong, pimpin dan tuntunlah kami, supaya hati kami siap menerima sabda-Mu dan siap untuk melakukannya dengan setia, bertumbuh di dalamnya, dalam sepenuh hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Menyerahkan hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya Tuhan yang melayakkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Renungan hari ini dengan tema Di Saat Allah Terasa Jauh. Diambil dari Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Mazmur pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Seorang anak TK yang baru pertama kali masuk sekolah diantar oleh mamanya. Ketika berbaris hendak memasuki ruangan kelas, rupanya anak ini sebentar-sebentar mengintip, melirik melihat ke arah mamanya yang berdiri tidak jauh dari barisan itu di bagian belakang. Sambil dia menghapus air matanya, dia sebentar-sebentar kembali melirik, menengok mamanya. Anak ini merasa berat dan begitu sedih ditinggalkan di sekolah tanpa didampingi mamanya. Betapa tidak menyaman Bapak Ibu ketika merasa ditinggalkan meskipun mungkin hanya beberapa waktu. Kalau kita kembali melihat ayat yang sudah kita baca tadi di Mazmur pasal 22, khususnya di ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat ini mengingatkan kita pada perkataan Yesus di atas kayu salib sebagai ungkapan kesedihannya karena ditinggalkan dalam keadaan terkutuk menanggung hukuman dosa yang memisahkan hubungannya, persekutuannya manusia dengan Allah. Pengalaman ditinggalkan ini juga dialami oleh Daud dalam hidupnya. Meskipun pengalaman Daud berbeda dengan yang dialami oleh Yesus Kristus, Sang Mesias, Yesus sungguh-sungguh ditinggalkan dalam keadaan terkutuk di kayu salib. Sedangkan Daud, apakah Allah benar-benar meninggalkannya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 22 ini khususnya di ayat 1 sampai dengan ayat 12 menggambarkan penderitaan yang begitu berat. Penderitaan seperti apa? Menderita karena merasa ditinggalkan oleh Allah dan ditolak oleh sesama manusia.
Walaupun sebenarnya Daud tidak benar-benar ditinggalkan oleh Allah, tetapi karena beratnya tekanan atau penderitaan yang dialami, sehingga ia merasa Allah itu begitu jauh, Allah sudah meninggalkannya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kehidupan Daud ini. Pergumulan hidupnya yang diwarnai dengan penderitaan, penolakan. Dia pernah diancam nyawanya akan dibunuh oleh Raja Saul, dihina dan diusir oleh orang-orang yang membencinya, bahkan dimusuhi oleh anaknya sendiri dan berbagai pengalaman lainnya. Kemudian selanjutnya di ayat 3b, di ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Di ayat 3 ini mengungkapkan bahwa Daud itu tidak tenang karena permasalahan yang dihadapi. Mengalami perasaan ditinggalkan seakan-akan tidak dipedulikan oleh Allah. Merasa Allah itu begitu jauh. Dia sudah berseru-seru siang dan malam, sementara Allah tidak segera menolong ataupun menjawab seruannya. Dan kemudian di ayat 8 dan ayat 9, itu merupakan penolakan dan pengucilan yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan dikatakan dengan ejekan bahwa Allah tidak dapat melepaskannya dari kesulitan, dari penderitaan ataupun bencana yang dialaminya. Ejekan yang berupaya mengguncangkan iman dan pengharapannya kepada Allah. Tetapi yang dilakukan Daud sebagai orang beriman, ia justru tetap berseru kepada Tuhan, dia bertanya dan mencari Allah. Daud mengenal bahwa Tuhan itu Maha Kasih. Dia memberikan pertolongan, memberkati, memelihara hidup umatnya baik dengan berkat rohani maupun berkat jasmani. Ia merasakan pengalaman hidup bersama Tuhan hari lepas hari, memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ia sungguh menjadi orang yang mengalami pengalaman hidup yang menyenangkan, bisa dikatakan begitu. Tetapi ternyata kehidupan tidak selalu menyenangkan. Tidak sesuai dengan harapan ketika permasalahan itu muncul. Justru membuatnya merasa menderita dan ditinggalkan. Namun di tahap inilah pembentukan dan pendewasaan iman seorang Daud terjadi. Dia memandang Allah dengan cara pandang yang benar, dan akhirnya dengan seluruh kesadarannya ketika ia berseru kepada Tuhan, ia menyadari bahwa Tuhan itu tidak benar-benar meninggalkannya. Dia tetap beriman, tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Bukan hanya mengasihi Tuhan karena kebaikannya, melainkan karena Tuhan itu memang baik adanya. Bukan karena Tuhan itu baik bagi dia pribadi, tetapi karena di dalam diri Tuhan itu sendiri, Tuhan adalah baik. Beriman kepada Allah, bahwa Allah itu lebih tinggi dari perasaan tenang, dari rasa aman, dari rasa hidup yang diberkati dan sebagainya. Allah tetap Allah sekalipun penderitaan datang, sekalipun kenyataan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perasaan ditinggalkan maupun ditolak itu semuanya bisa dihadapi dan bisa disingkirkan dengan iman serta pengharapan bahwa tangan Tuhan selalu menggenggam umatnya. Hidupnya semakin dibentuk, imannya semakin mengalami pendewasaan. Bahkan kita melihat nanti kitab Ibrani juga menulis nama Daud dalam daftar orang beriman sebagai saksi iman. Nah, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula yang terjadi dalam hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Daud sang pemazmur ini. Satu pertanyaan yang patut kita renungkan. Di saat kita merasa Tuhan begitu jauh karena beratnya tekanan, beratnya penderitaan atau permasalahan yang kita hadapi, apakah kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan karena Tuhan baik bagi saya, baik bagi kita, atau karena Tuhan adalah baik adanya? Sekali lagi, dalam tekanan hidup yang kita alami, apakah kita tetap percaya dan mengasihi Tuhan karena Tuhan itu baik bagi saya, baik bagi kita semua, atau karena Tuhan adalah baik adanya?
Kiranya hal ini membawa kita mengenal dan semakin mengalami Tuhan lebih dalam lagi dan lebih erat lagi di tengah krisis dan pandemi yang terjadi sekarang ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.